Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya juga menyapa saudara yang mengikuti ibadah melalui YouTube secara online. Dimanapun saudara berada, biarlah berkat kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita. Sepanjang bulan Juni ini tema kita adalah keluarga yang berpusat Kristus. Karenanya pada minggu pertama ini saya menyampaikan firman dengan judul Mengapa Tuhan Membentuk Keluarga. Saudara-saudara, keluarga sebetulnya adalah idenya Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Lalu Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Dan kemudian Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Allah itu pada hakikatnya esa, satu. Tetapi dia memiliki pribadi yang jamak. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah Tritunggal. Allah yang esa tetapi memiliki tiga pribadi yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dari sejak kekekalan mereka memiliki hubungan yang harmonis, saling menghormati, saling mengasihi. Nah, hubungan yang sangat indah ini ingin ditransfer ke bumi melalui satu lembaga yang namanya family, keluarga. Sehingga bapak, ibu, dan anak-anak bisa saling mengasihi sama seperti Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus saling mengasihi di dalam kekekalan. Makanya ikatan pernikahan di dalam kekristenan itu sampai maut memisahkan kita. Karena pernikahan seorang pria dan wanita menurut Alkitab menggambarkan hubungan antara Kristus dan gerejanya dan orang percayanya yang tidak mungkin terpisahkan. Karena Yesus selalu setia dan tidak mungkin akan meninggalkan gerejanya. Gereja juga harus setia kepada Kristus. Nah saudara-saudara, karena keluarga adalah ide Allah, maka kita yakin Allah terlibat di dalam pernikahan orang yang percaya. Sebetulnya pernikahan itu bukan cuma kontrak, bahkan bukan hanya komitmen. Pernikahan itu sebuah covenant atau perjanjian ilahi. Apa bedanya? Kontrak itu ada batas waktunya. Kontrak bisa batal kalau salah satu pihak mengingkari janji dan tidak melakukan bagiannya. Yang lebih tinggi dari kontrak adalah komitmen. Komitmen adalah tekad janji seorang manusia untuk melakukan bagiannya dengan setia kepada pihak yang lain. Masalahnya walaupun kita punya komitmen yang bagus, manusia itu lemah dan terbatas. Makanya komitmen manusia tidak cukup. Karenanya dibutuhkan sebuah covenant, ikatan perjanjian di mana Allah terlibat di dalam perjanjian itu bukan hanya sebagai saksi yang melihat secara pasif, tetapi secara aktif Allah menginginkan dan mengokohkan pernikahan itu jika kita taat kepada firman-Nya. Dan covenant ini sifatnya tetap jalan, tetap berlaku. Bila ada satu pihak yang setia, walaupun pihak yang lain mengingkari janji tersebut. Karena Allah diundang sebagai pribadi ketiga yang menyatukan suami dan istri. Alkitab berkata, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Itulah pribadi ilahi yang mesti ada di dalam sebuah pernikahan. Lalu apa sih sebetulnya tujuan Allah membentuk keluarga? Setidaknya 3 hal yang saya mau bagi pada hari ini. Pertama, keluarga dibentuk untuk merasakan dan menyalurkan kasih Bapa. Yang kedua, keluarga dibentuk untuk melengkapi satu sama lain. Yang ketiga, keluarga dibentuk untuk melahirkan keturunan ilahi. Mari kita mulai dengan yang pertama. Tujuan Allah membentuk keluarga agar kita bisa merasakan dan menyalurkan kasih Bapa. Di Taman Eden Allah menjalin hubungan mesra dengan manusia. Dan Tuhan juga ingin agar kita hidup
mengalami Eden di dalam keluarga kita, keluarga yang harmonis, mencerminkan kasih Bapa yang kita alami, dan kita juga bisa memantulkan kasih itu kepada orang-orang lain. Makanya kita perlu mengalami dan menyalurkan kasih Bapa pertama-tama dalam keluarga kita. Saudara, penting sekali semua anggota keluarga berperan untuk meningkatkan suasana kasih di dalam keluarga. Karena kasih menyatukan dan mengatasi perbedaan. Kalau ada kasih, damai sejahtera, sukacita kita alami. Kalau sudah tiada kasih, yang ada hanyalah konflik dan pertengkaran. Ada pembicaraan antara suami dan istri. S itu suami, I itu istri. Keduanya saling mencintai. Suami berkata, akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Istri bertanya, apakah kau rela kalau aku pergi? Suami menjawab, tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau mencintaiku? Tentu, selamanya akan tetap begitu. Apakah kau pernah selingkuh? Tidak, aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Maukah kau menciumku? Ya. Dan dengan mesra istri berkata, sayangku. Mesra sekali kan? Karena ada kasih. Tapi kalau sudah tidak ada kasih, pembicaraan masih persis sama. Tapi tidak lagi dibaca dari atas ke bawah, tapi dibaca dari bawah ke atas. Mari kita baca dari bawah. Sayangku, ya. Maukah kau menciumku? Tidak. Aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Apakah kau pernah selingkuh? Tentu, selamanya akan tetap begitu. Apakah kau mencintaiku? Tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau rela kalau aku pergi? Akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Saya tidak tahu saudara masih membacanya dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Kalau ada kasih, keharmonisan itu masih kita bisa raih dan dapatkan dalam kehidupan. Nah, kasih itu bukan hanya dalam perkataan tapi mesti dalam perbuatan. Love is a verb. Kasih adalah kata kerja. Kita harus mewujudkannya di dalam tindakan. Sekian tahun yang lampau, seorang yang bernama Gary Chapman membuat sebuah buku yang menjadi the bestseller international, namanya The 5 Love Languages atau 5 bahasa kasih. Kita harus melakukan 5 hal ini di dalam kehidupan supaya keluarga menjadi harmonis. Memang ada orang yang lebih merasa dikasihi kalau ada 1-2 bahasa kasih yang lebih menonjol yang mereka dapatkan. Tapi 5-5-nya adalah hal yang baik yang kita harus kerjakan. Yang pertama adalah kata-kata kasih. Words of affirmation. Saudara, kita harus belajar menggunakan kata-kata yang positif. Kata-kata yang membesarkan hati. Pujian kepada pasangan kita. Ramah, jangan negatif. Suka menuduh, menghina, kata-kata kasar. Efesus 4 ayat 29 mencatat, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau udah jadi orang Kristen, kata-kata anjing, babi, monyet sudah tidak boleh keluar. Dasar tolol, bego, bodoh, itu tidak boleh muncul dari mulut kita. Bahkan ketika kita marah pun kita harus tetap bisa mengontrol perkataan kita supaya tidak melukai orang, supaya tidak menyakiti dan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya kita harus berkata-kata dengan mesra. Orang kalau lagi pacaran, aduh ngomongnya mesra banget. Rasanya nggak bisa diselak sama orang lain, dunia milik kita berdua. Sayangku, aku berharap setiap hari adalah Selasa. Loh kok Selasa? Selasa di Solga baleng kamu. Kamu tahu nggak? Aku lebih suka apel daripada anggur. Kenapa? Sebab aku lebih suka diapelin daripada dianggurin. Waduh, hati berbunga-bunga lagi pacaran. Tapi kalau udah kawin, aduh kadang-kadang males ngomong. Ngomong lebih dari 10 menit aja ujungnya ribut, saudara-saudara. Dan kalau ngomong pakai situ sama sini.
Situ mau makan nggak? Kalau situ mau makan, situ ke sini ke situ. Saudara-saudara, bukankah kata-kata kasih harus muncul dalam pembicaraan kita sehingga orang lain terberkati? Ayo praktekkan di dalam keluarga. Yang kedua adalah pelayanan kasih, acts of service. Di sini kita tidak hanya ngomong I love you, engkau cantik, engkau tampan, tetapi kita lebih banyak mewujudkan kasih itu di dalam perbuatan, dalam pertolongan yang nyata lebih dari perkataan. 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini adalah acts of service. Saya merasa orang menghargai, mengasihi saya, terutama bukan karena dia berkata-kata, wah kamu hebat, kamu luar biasa. Saya sih biasa aja dengar begitu. Tapi ketika orang melakukan hal-hal yang baik, melakukan acts of service, saya merasa, aduh, dia peduli kepada saya. Tiap orang beda, saudara. Ada suami yang udah kerja, kasih duit dan sebagainya, istrinya tidak merasa sayang, tidak merasa bahwa dia disayang. Sampai suaminya bingung, kenapa kamu tidak merasa saya sayangi? Saya kerja buat kamu, uang buat kamu, semua buat kamu. Kamu udah lama gak ngomong I love you sama saya. Nah berarti wanita ini lebih merasa dikasih bukan karena acts of service, pelayanan kasih. Tetapi kata-kata kasih, words of affirmation. Mari kita belajar mengerti apa bahasa kasih dari setiap orang. Kalau pelayanan kasih menunjukkan kasih di dalam perbuatan. Kalau misalnya saudara ada di rumah, lalu ada seorang datang ke depan rumahmu, gemeter dia bilang, Pak, Bu, tolong saya udah 3 hari tidak makan, saya kelaparan, belilah saya makan. Apa yang saudara harus lakukan? Masuk ke dalam kamar, bawa Alkitab paling besar, dan kemudian kita buka, Alkitab berkata manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap kebenaran yang keluar dari mulut Allah. Percayalah kepada Yesus sang roti hidup, percayalah kepada Yesus sang air kehidupan. Blek, pingsan tuh orang saudara. Karena khotbah kita yang paling bagus adalah, mari silahkan masuk, makan semua yang ada di meja makan, kecuali sendok, piring dan garpunya. Inilah pelayanan kasih, persedikit kata-kata, perbanyak perbuatan nyata, karena itu lebih berdampak dalam kehidupan. Yesus pernah mengambil contoh seorang Samaria yang murah hati. Karena ketika ada orang yang hampir mati dirampok di pinggir jalan, imam lewat, orang Farisi lewat saudara, ahli Taurat, orang agamawi lewat. Enggak menolong, tapi orang Samaria yang dianggap rendah, memberikan pertolongan, membawanya ke rumah penginapan, membayar biayanya. Bukankah ini berbicara lebih nyata? Makanya di dalam keluarga kita juga perlu menyatakan kasih dengan cara-cara praktis. Masak buat keluarga. Kalau istri terlalu capek, pembantu tidak ada, suami dan anak membantu membersihkan rumah. Atau ada orang yang mau mengantarkan barang. Nih mama habis masak ya, tolong anterin ya ke adik mama ya. Rumahnya kan deket sini. Ini sambil titip nih, ada barang yang kamu harus bawa. Maka anak atau suami harus rela mengantar. Atau menjemput anak yang masih kecil karena dia sekolah. Ini adalah pertolongan-pertolongan praktis. Bukan hanya bilang I love you, I love you. Tapi nggak ngapa-ngapain saudara. Kita harus melakukan sebuah tindakan. Itu yang membuat orang lain merasa dia dikasihi. Karena dia dibantu waktu dia lagi sulit, saudara. Yang ketiga adalah pemberian kasih. Receiving gifts. Ada orang yang merasa dikasihi ketika dia menerima sesuatu hadiah. Diberi hadiah, diberi oleh-oleh, diberi uang, atau diajak liburan ke sebuah hotel yang bagus. Oh, dia merasa dikasih, itu adalah momentum spesial di dalam kehidupannya. Makanya kita juga harus belajar, bukan bermewah-mewah, tetapi kalau kita ada sedikit berkat, beri sesuatu kepada keluarga kita.
Suami pulang dari tempat pekerjaan, bawa oleh-oleh untuk istrimu. Saudara mungkin tahu kesukaannya adalah gado-gado. Mampirlah di penjual gado-gado favoritnya. Mungkin saudara nggak suka gado-gado, ya nggak apa-apa. Beli satu bungkus saja, serahkan kepada istrimu. Sayang, gado-gado nih, kan kamu suka ya? Oh, thank you. Dia merasa dikasihi karena apa? Pemberian saudara. Yang kecil, tapi menyentuh. Nggak usah yang gede-gede. Nih mah, aku pulang ke rumah, aku belikan yang besar. Kaleng kerupuk. Ya buat apa saudara sekalian? Yang kecil aja tapi bermakna. Mam, aku kasih oleh-oleh kecil ya. Nih berlian. Luar biasa. Haleluya ibu-ibu. Engkau sudah menikahi istrimu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Saya rasa dia layak menerima perhiasan dari saudara. Setuju ibu-ibu? Tapi ada ibu-ibu yang lebih praktis. Saya juga tahu uang suami saya, karena saya kan bendaharanya. Sudahlah, nggak usah yang berlian-berlian begitulah. Ini aja belikan kulkas yang baru, belikan untuk tempat nyuci yang baru. Itu lebih berguna buat saya. It's okay. Yang penting ada pemberian kasih yang ketika kita membelinya, keluarga kita merasa bahwa dia dikasihi. Beri sesuatu yang terbaik bagi keluarga kita. Yang keempat, sentuhan kasih. Ada orang yang merasa dicintai karena ada sentuhan. Yang mungkin kita menepuk-nepuk pundaknya. Kita kalau ketemu memeluk dia. Seperti seorang anak yang dipeluk oleh papa atau mamanya. Ini bukan sentuhan fisik yang mengarah pada hal seksual tentunya. Tetapi ada orang merasa dia dicintai ketika ada sentuhan fisik. Ini dilakukan oleh Yesus dalam Markus 10 ayat 16 dikatakan, lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dari mana anak-anak tahu bahwa Yesus sangat peduli kepada mereka? Karena Yesus menumpangkan tangan dan memberkati anak-anak itu. Ada physical touch yang dilakukan. Ada seorang terapis yang bernama Virginia Satir, ahli ilmu jiwa. Dia berkata, kita membutuhkan 4 pelukan sehari untuk bertahan hidup. Kita perlu 8 kali pelukan untuk membuat tubuh kita lebih sehat. Seorang yang dipeluk 12 kali setiap hari membuatnya lebih awet muda dan bahagia. Karena ada hormon namanya oksitoksin akan keluar dan itu memberikan damai dan sejahtera di dalam hati kita. Saudaraku pernah nonton film Teletubbies? Apa yang menarik dari Teletubbies? Berpelukan. Kapan terakhir kali saudara memeluk anggota keluargamu? Kata-kata tidak cukup, perbuatan menolong tidak cukup. Sentuhan fisik itu seringkali memberikan kelegaan di dalam hati. Seorang ayah, seorang ibu memeluk anaknya. Seorang suami, di tengah mungkin tension, ada banyak urusan. Tapi istrinya berkata, "Pa, Tuhan akan menyertai kamu. Ayo peluk." Ketika kita berpelukan, ini tidak ada kaitannya dengan masalah seksual, saudara. Itu reda segala ketegangan. Kita bisa rasa ada kelegaan di dalam hati kita. Biayanya murah, gak usah bayar apa-apa. Tapi manfaatnya luar biasa. Daripada saudara darah tinggi, dirawat di rumah sakit, bisa keluar puluhan ratusan juta. Berpelukan membuat kita lebih bahagia. Yang kelima, bahasa kasih yang kita harus miliki adalah quality time. Waktu yang berkualitas. Mari kita menyediakan waktu khusus. Hadir dengan penuh perhatian dan mendengarkan orang mencurahkan isi hati kepada kita. Jangan hanya sibuk. Banyak pria sibuk mengejar karir, sibuk mengejar target. Sibuk mengejar yang dia belum punya. Ingat ini saudara. Engkau bisa sangat sibuk mengejar apa yang engkau belum miliki. Dan kalau tidak berhati-hati, engkau bisa kehilangan
apa yang sekarang engkau sudah dapatkan. Jangan karena kita mengejar sesuatu yang belum kita punya, kita tidak menghargai anugerah Tuhan yang kita sudah miliki hari ini. Atau kita akan menyesal pada satu kali nanti. Quality time, ajaklah anakmu makan. Mungkin berdua, saudara punya 4 orang anak. Kalau bisa satu waktu, hanya saudara berdua dengan anakmu. Sehingga dia merasa spesial. Luangkan waktu untuk makan berdua dengan pasanganmu. Titipkan anak-anak. Dan duduk bersama di restoran yang bagus. Tentu tidak tiap hari. Tapi waktu kita makan bersama, tatap matanya, utarakan kata-kata kasih. Itu akan sangat membangun keluarga. Kalau kita bisa duduk sama-sama di sebuah rumah makan bersama dengan suami, istri, orang tua dan anak, itu sesuatu yang luar biasa. Makanannya tidak harus mewah, karena kebersamaan itu sudah merupakan kemewahan. Nah, kalau sudah demikian, mari kita tidak sibuk dengan handphone kita masing-masing. Barangkali kalau saudara sedang makan bersama keluarga, sangat bagus. Kalau misalnya ada 6 orang, saudara minta 7 piring. Piring yang terakhir, untuk tempat menaruh handphonemu masing-masing. Dengan perjanjian, siapa yang ambil handphone paling awal, dia yang mesti bayar seluruh makanan. Saya rasa ini akan efektif, saudara-saudara. Mari kita belajar mengungkapkan kasih di dalam keluarga. Dan ada hal-hal praktis yang kita bisa kerjakan. Dan kita akan mengalami Tuhan itu baik. Dan kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Kita rasakan pertama-tama dalam keluarga. Siapa yang rindu lebih mengalami kasih Allah di dalam keluarga kita masing-masing. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kalau saudara belum mengalaminya, saudara rindu, berdoa. Lakukan sebuah tindakan sesederhana apapun. Tuhan bisa mengubah sesuatu yang buruk menjadi lebih baik. Yang kedua, keluarga dibentuk oleh Tuhan untuk melengkapi satu sama lain. Kelebihan saya menutupin kelemahan pasangan saya. Kelebihan pasangan saya menutupi kelemahan saya. Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan memberikan penolong yang sepadan supaya kita bisa saling melengkapi. Boleh saya tanya, menurut saudara mana lebih penting? Garpu atau sendok? Sendok atau garpu? Dua-duanya penting karena beda fungsinya. Suami dan istri berbeda fungsinya. Tetapi kalau keduanya ada, itu menjadi pasangan yang saling melengkapi. Menurut catatan The Guinness Book of World Record, pernikahan yang paling langgeng itu dialami oleh pasangan Afro-Amerika yang namanya Herbert and Zelmira Fisher. Mereka telah menikah 87 tahun. Keduanya sudah berusia 100 tahun lebih. Bahkan sekarang sudah meninggal, saudara. Kalau 25 tahun, nikah perak. 50 tahun, nikah emas. 60 tahun, nikah berlian. Kalau 87 tahun, nikah apa? Bahkan ungkapan jarang kita dengarkan. Karena jarang orang yang sampai mencapai usia sedemikian dalam pernikahan. Saya bersyukur minggu yang lalu papa dan mama saya merayakan wedding anniversary yang ke-60. Itu sebuah kebahagiaan bagi kami. Mereka panjang umur dan mereka tidak pernah bercerai. Mereka mencontohkan sebuah keluarga yang hidup rukun. Sampai kami dewasa, sampai saya sudah punya cucu. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang berapapun. Pertahankan pernikahan kita. Orang bisa salah, orang bisa marah. Hubungan itu bisa pasang surut, saudara. Tapi tetap pertahankan sampai langkah yang terakhir. Karena itu warisan yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kenapa Herbert dan Zelmira Fisher bisa menikah begitu panjang? Waktu diwawancarai wartawan, suaminya bilang gini, menurut saya pernikahan itu bukan pertandingan siapa menang siapa kalah. Tetapi pernikahan adalah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Betapa benar apa yang dia ucapkan. Dan istrinya berkata,
Kami punya sebuah ritual kecil yang kami lakukan berpuluh-puluh tahun. Kalau kami bangun, suami saya mendoakan saya dan saya mendoakan dia. Doanya tidak lama, tidak panjang, tapi saling mendoakan. Dan itulah yang mengokohkan keluarga kami. Kalau Tuhan dilibatkan dalam hidup pernikahanmu, kalau tiap hari engkau belajar berdoa bersama, itu ada pribadi ketiga yang hadir. Tali 3 lembar tidak mudah untuk diputuskan. Maukah kita melengkapi satu dengan yang lain? Kalau saudara lihat ada kelemahan di dalam pasanganmu, justru Tuhan melihat, Tuhan memberikan engkau mata yang melihat, hati yang mengerti, untuk engkau menutupi kelemahannya. Bukan untuk menyalah-nyalahkan dia. Justru saudara ditempatkan Tuhan di sisinya untuk melengkapi sisi mana yang dia kurang. Kalau boleh saya ibaratkan, pria dan wanita itu seperti 2 keping puzzle. Tidak sama, tapi saling melengkapi. Puzzle itu biasanya bentuknya, ukurannya berbeda-beda. Tapi kalau direkatkan, itu jadi nyambung, jadi klop, menutupi semua celah yang ada. Begitu juga pasangan suami istri. Saudara, apa sih bedanya pria dan wanita? Saya ingin kasih beberapa perbedaan mendasar pada mayoritas pria dan mayoritas wanita. Tentu ada perkecualian, tapi biasanya seperti ini. Yang pertama, wanita adalah makhluk yang sangat menekankan perasaan, sedangkan pria adalah makhluk yang sangat menekankan pikiran. Wanita feeling, pria thinking. Karena wanita adalah makhluk yang lebih banyak menggunakan otak kanannya, sehingga dia tahu sesuatu karena intuisi, karena firasat di dalam hati. Pria adalah orang yang mengutamakan otak kirinya. Dia tahu karena analisa. Satu otak kanan, satu otak kiri. Kalau berantem gak pakai otak, saudara-saudara. Makanya kita harus saling melengkapi antara otak kanan dan otak kiri ini. Ini bagaikan gelombang AM dan FM dalam sebuah radio. Selalu ada, tapi gak pernah ketemu. Tapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya ambil contoh. Saudara punya toko kecil, ingin merekrut seorang karyawan tambahan, karena tokomu tambah rame. Orangnya disuruh kasih surat lamaran, kurikulum vitae, pendidikan di mana, pengalaman kerja apa. Waktu orangnya datang, suami mulai nanya, dia lihat kurikulum vitae-nya, boleh juga nih kelihatannya. Pendidikannya sarjana, dia pernah pengalaman di beberapa perusahaan, oh bagus juga nih. Istrinya juga lihat, lalu keduanya kemudian bilang, sebentar ya, kami runding dulu di dalam ya. Gimana kata suaminya? Kita rekrut dia? Istrinya bilang, kalau saya sih terus terang kurang srek. Maksud kurang srek gimana? Ya itu kurang srek. Bisa kasih penjelasan lebih objektif? Aku gak bisa jelasinnya, pokoknya kurang srek. Jengkel suaminya, kamu ini gak objektif. Ya terserah kamu dah, kata istrinya. Pokoknya diterima, bagus kok dia. Kamu serak aja. Diterima, 3 bulan kemudian percobaan kerja. Suaminya bilang, bener, aku juga sekarang kurang serak. Lah apa aku bilang? Kan aku dari awal sudah bilang kurang serak. Saudara, itulah perbedaan otak kanan dan otak kiri. Satu menekankan perasaan, feeling, satu menekankan pikiran, thinking. Kalau jalan sama-sama, ini akan menjadi sebuah hal yang bagus yang saling melengkapi. Tim yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Kedua, wanita lebih menekankan hubungan, sedangkan pria lebih menekankan pekerjaan, saudara. Wanita itu akan rasa kurang bahagia kalau terlalu sibuk. Karena dia senang ngobrol-ngobrol, ngopi, atau ngeteh sama teman-temannya, ketawa-ketawa. Bagi seorang pria itu buang waktu. Aku harus kerja. Aku kalau ngobrol tujuannya untuk bisa mengembangkan produktivitas daripada pekerjaanku. Jadi pikirannya cuma kerja, yang diomongin kerja. Hasil-hasil yang didapat. Nah bukankah kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain? Hidup bukan cuma sekedar kerja, tapi di sisi lain hidup jangan cuma ngobrol-ngobrol doang, gak efektif juga.
Yang ketiga, perbedaan pria dan wanita. Wanita itu lebih menyukai proses, sedangkan pria ingin segera mencapai sasaran. Wanita itu menikmati prosesnya. Jadi begini saudara, kalau misalnya seorang pria ingin pergi ke sebuah tempat, maka dia lebih rela menancap gas supaya bisa lebih cepat 5 menit datang ke tempat tersebut. Daripada dia lebih santai-santai di jalan, menikmati pemandangan yang ada. Itu tidak terlalu membuat dia berkesan. Saya mau bilang ya, biasanya pada umumnya kalau kita pergi ke satu tempat, naik kereta api, naik mobil, naik bus, kita suka tidur di tengah perjalanan, begitu sampai baru bangun, melek, supaya kita punya energi untuk melakukan aktivitas kita. Tapi kalau saudara satu kali berkesempatan ke Switzerland, apalagi naik kereta api yang panoramik itu saudara, jangan tidur di tengah jalan. Karena justru keindahan negara Swiss itu, di panjang perjalanan kita lihat kiri kanan, bagus sekali ciptaan Tuhan. Artinya apa? Keberhasilan, kebahagiaan seringkali bukan sebuah tujuan, tapi sebuah proses yang harus kita nikmati di tengah jalan. Nah, pria kadang-kadang ingin ngebut, wanita menikmati prosesnya. Contoh, kalau laki-laki mau pergi ke mall, sudah ada sasarannya. Saya mau beli baju merek Anu, ukuran nomor 16, warna biru. Dia langsung ke mall itu menuju sasaran itu. Ya bisa lihat kiri kanan sebentar lah. Tapi gak lama-lama karena dia tahu sasarannya. Sudah beli, udah dia pengen pulang. Ayo mam pulang yuk. Sasaran sudah tercapai, mau apa lagi? Istri beda. Kamu mau beli apa? Belum ada pikiran tuh, lihat aja, lihat-lihat. Saudara-saudara, jadi benar waktu dia perhatikan, dia lihat kiri, lihat kanan. Dia menikmati prosesnya. Aduh bagus ya, aduh baru ya. Wah, dan biasanya membeli karena intuitif. Bagus, dibeli tanpa terasa. 3 kantong kresek di tangan kiri, 5 kantong kresek di tangan kanan. Bisa berjalan dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Berjalan tidak lelah, berlari tidak lemah. Karena ada kekuatan seperti pada burung Raja Wali. Itulah seorang wanita, saudara-saudara, yang menikmati prosesnya, bukan ingin segera mencapai sasaran. Yang keempat, wanita itu biasanya lebih perhatian lebih ingat masa lalu, sedangkan pria lebih fokus pada masa depan. Wanita suka ingat masa lalu, punya memori yang kuat, pengalaman-pengalaman masa lalu. Pria agak sulit ingat kepada hal-hal yang sudah 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Dan bagi wanita ini ada bahayanya. Kalau engkau suka mengingat masa lalu dan engkau ada kepahitan dalam hati, kadang-kadang lebih lama untuk melupakannya. Saya ingat ya, dia kurang ajar sama saya. 10 tahun yang lalu, lagi hujan gerimis, dia berdiri di depan pintu rumahnya. Pintunya terbuka warna biru. Dia pakai daster warna merah. Dia pakai sendal jepit, kiri warna kuning, kanan warna biru. Dia maki-maki saya, dia ngomong gini. Suaminya bilang, kapan ya? Kamu kan ada di samping saya. Lupa saya. Ada bagusnya, pria itu suka melupakan. Dia cepat melupakan masa lalu. Tapi kadang-kadang, mesin lupanya bekerja terlalu baik. Sehingga dia lupa hari ulang tahun istrinya. Lebih parah. Kalau dia lupa, dia sudah beristri. Itu lebih gawat, saudara sekalian. Tapi mari kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena itulah keunikan, perbedaan daripada pria dan wanita. Makanya kita harus belajar memahami kebutuhan pasangan. Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sekarang saya akan jelaskan secara ringkas apa sih kebutuhan wanita. Ini penting bagi yang sudah menikah, juga bagi yang belum menikah. Saya sebut dengan 4K, saudara. Kebutuhan wanita yang pertama adalah kasih. Efesus 5 ayat 25 berkata demikian. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Istri itu butuh kasih sayang.
Butuh kata-kata yang lembut, tidak kasar. Jangan ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dia membutuhkan pujian, dia membutuhkan penghargaan. Dia akan sangat senang kalau orang di dalam rumah bisa mengekspresikan kasih kepada dia. Kebutuhan wanita kedua adalah komunikasi. Dan kita harus belajar berkomunikasi secara terbuka. Bagi pria kadang-kadang komunikasi itu agak sulit dilakukan terutama setelah menikah. Karena biasanya suami kalau udah kerja pulang ke rumah rasanya mau istirahat. Tapi mungkin istri ada di rumah mengurus pekerjaan domestik di rumah dan dia ingin berbicara dengan suaminya. Kadang-kadang ada tension terjadi gara-gara yang satu ingin ngomong, yang lain tidak mau ngomong. Dan percayalah wanita itu lebih banyak punya keinginan bicara daripada pria. Sebab menurut penelitian dari sejak bayi, gerakan mulut bayi laki-laki selalu lebih sedikit dari gerakan mulut bayi wanita, saudara. Ada satu survei yang menunjukkan biasanya seorang pendeta kalau tidak sedang berkhotbah hanya mengucapkan 3.420 kata setiap hari. Dia banyak merenung, mempersiapkan diri untuk berkhotbah. Prajurit di asrama mengucapkan 7.420 kata. Seorang pelajar mengucapkan 8.760 kata. Tapi seorang istri mengucapkan 15.300 kata. Rekor dipegang oleh ibu mertua 19.800 kata. Orang biasanya makin tua makin cerewet, saudara-saudara. Nah, masalah terjadi dalam keluarga karena istri merasa dia punya kebutuhan bicara dengan pasangannya minimal 45 sampai 60 menit setiap hari. Suami merasa cukuplah berbicara dengan pasangannya hanya 15 sampai 20 menit saja setiap minggu. Disitulah masalah mulai muncul, saudara. Makanya kita harus tahu kebutuhan seorang wanita adalah berkomunikasi. Yang ketiga, kebutuhan wanita adalah keuangan. Saudara tahu 50% perceraian terjadi karena masalah uang. Karena merasa istri tidak dicukupi oleh suaminya. Memang Alkitab berkata bahwa orang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya apalagi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Artinya suami harus rajin bekerja, mencari nafkah. Atau kalau dua-duanya bekerja, disatukan supaya keuangan itu bisa memenuhi seluruh biaya kebutuhan keluarga. Bisa untuk menyekolahkan anak, uang belanja, uang jajan pribadi, dan hal-hal yang lain. Saudara, jangan sampai uang menyebabkan kita bentrok. Tapi biarlah kita sungguh-sungguh bersatu sehingga berkat Allah melimpah lebih lagi dalam hidup kita. Kebutuhan keempat seorang wanita adalah komitmen keluarga. Dia ingin suami yang tidak hanya sibuk tetapi punya waktu untuk keluarga. Itu akan membuat dia lebih bahagia. Kasih, komunikasi, keuangan, komitmen keluarga. Boleh diucapkan baik-baik, terutama pria harus ingat 4 hal ini. Karena inilah yang dibutuhkan oleh seorang wanita. 4 hal itu adalah apa? 1, kasih, komunikasi, keuangan, komitmen keluarga. Setuju wanita? Setuju? Udah dibela-belain, diem aja. Setuju wanita, ini kebutuhan yang penting untuk dirimu? Haleluya. Sekarang giliran pria. Wanita juga harus tahu kebutuhan pria. Ya, jangan hanya ingin dimengerti saja, harus mengerti. Ada 4 hal kebutuhan pria. Saya sebut 4D. Pertama, kebutuhan pria yang paling utama adalah dipuaskan secara seksual. Karena kasih bagi seorang wanita dibaca waktu. Kasih bagi seorang pria dibaca seks. Makanya seorang istri dalam sebuah pernikahan harus melayani suaminya, melakukan kewajibannya dengan baik. Karena inilah kebutuhan utama seorang suami, dipuaskan secara seksual. Dan jangan pelayanan seksual kepada suami itu dilakukan hanya untuk mendapatkan sesuatu hal. Pap, boleh aku kasih, tapi belikan ya lemari es yang baru, lemari es yang lama.
sudah rusak. Jadi setelah selesai dilayani, terima kasih ya buat lemari esnya. Itu sangat menyakitkan bagi seorang suami, saudara-saudara. Yang kedua, kebutuhan seorang pria adalah didampingi oleh pasangan yang menarik. Begini, biasanya kalau pergi ke sebuah pesta, istri kalau jalan sendiri nggak apa-apa, nanti juga ketemu teman-teman. Tapi kalau suami disuruh jalan sendiri ke pesta, pada umumnya dia bilang enggak mendingan saya di rumah, nggak enak sendirian. Ke gereja juga seringkali sama, ya. Istri mah nggak masalah ke gereja sendirian. Suami merasa lebih enak kalau ada istri yang mendampingi dia, begitu. Nah, pendampingan ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang suami. Makanya dampingilah pasanganmu, saudara-saudara. Dan untuk mendampinginya, istri perlu terlihat cantik, ceria, wangi. Jangan teman sekerja dari suaminya yang lebih cantik, ceria, dan wangi. Karena istrinya selalu mau jadi wanita di rumah saja. Maunya pakai daster yang udah belel, yang udah butut, enak, adem. Loh enak, adem yang make, yang lihatnya nggak adem, saudara. Ya, banyak ventilasinya, bolong-bolong lagi. Saya mau bilang ya, kalau ada yang semacam itu, pulang ibadah ini bakar, buang ke tong sampah. Apa nggak punya duit, saudara, beli sesuatu yang lebih bagus? Oh enggak, ini soal adem. Iya adem buat yang make, nggak adem buat yang lihat. Suami, siapa yang setuju? Jelek-jelek itu dibuang hari ini oleh istri. Haleluya. Tuh lihat saudara, kerinduan seorang pria yang jarang terungkapkan. Saya hanya bantu menyampaikan. Haleluya. Dampingi secara menarik. Yang ketiga, seorang suami perlu didukung. Perlu dorongan semangat dari istri, dari anak. Apalagi ketika dia punya masalah, punya tekanan di kantor, di usahanya. Tepuk pundaknya, Pap, aku percaya kamu bisa. Tuhan akan memberikan pertolongan kepadamu. Sesungguhnya tepukan di punggung jaraknya tidak terlalu jauh dari tendangan di pantat. Tapi hasilnya akan sangat jauh berbeda, saudara. Percayalah, dukung. Alkitab bilang wanita itu diciptakan untuk menjadi penolong bagi suaminya. Jadi istri yang menolong, suami yang ditolong. Mana lebih kuat, yang ditolong atau yang menolong? Yang menolong. Siapa yang menolong, suami atau istri? Istri. Bahasa Ibraninya penolong itu ezer. Bukan herder ya. Ezer artinya penolong. Karena memang casingnya suami bisa lebih kuat. Tapi istri seringkali lebih tough, lebih tangguh di dalam. Saudara, pria kan diciptakan dari apa? Debu tanah. Wanita diciptakan dari apa? Tulang. Mana lebih kuat, tulang sama debu tanah? Tulang lebih kuat. Tes saja kalau jalan di mall. Siapa yang lebih kuat? Pasti istri, saudara-saudara. Punya 3 anak kecil, harus dilayani, dimandikan, kasih makan. Istri sabar, kuat bisa melakukannya. Ibu-ibu, saya anjurkan ya, untuk melihat ketangguhan seorang suami. Izin retreat 3 hari keluar kota, begitu ya. Dan kemudian titipkan 3 anakmu yang masih kecil-kecil kepada suamimu. Saya rasa suamimu pulang brudrek, saudara, darah tingginya kumat. Karena memang wanita itu diciptakan untuk tough, lebih tangguh. Makanya suami perlu didukung. Dan yang keempat, suami perlu dihormati. Jangan suka dibanding-bandingkan sama orang lain. Mas, tetangga kita ini kerjanya bareng kamu. Udah punya mobil, kamu cuma pakai motor jelek aja. Aduh, itu menyinggung. Mas, dulu kamu ganteng, sekarang kok kayak gentong. Waduh, itu membuat hati menjadi panas, saudara-saudara. 4 kebutuhan pria, dipuaskan secara seksual, didampingi, didukung, dihormati. Boleh sebutkan sama-sama, terutama wanita yang harus lebih apal ini. 2, 3, dipuaskan secara seksual, didampingi, didukung, dihormati. Setuju para pria? Tuh, dengarkan wanita, supaya kita sama-sama bisa saling melengkapi. Waktu jalan terus, tapi saya minta waktu untuk menyelesaikan satu hal lagi, karena ini sangat penting. Tujuan utama keluarga dibentuk, yang ketiga yang terakhir adalah
melahirkan keturunan ilahi. Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi melalui pernikahan kita dihasilkan keturunan yang hidup takut akan Tuhan. Makanya kita harus belajar memenuhi kebutuhan anak dan membimbing mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan, agar mereka cinta Tuhan dan punya karakter ilahi. Dengan demikian anak juga akan hormat kepada orang tuanya. Tahukah saudara, keluarga yang disfungsional akan menyebabkan gambaran kasih Bapa sorgawi menjadi kabur atau rusak. Bukankah Allah disebut Bapa untuk menyatakan dia Allah yang penuh dengan kasih. Dan kasih itu pertama-tama harus dirasakan dalam keluarga. Tapi kalau bapaknya bengis, kejam, tidak peduli, bagaimana anak bisa merasakan kasih Bapa? Ada penelitian dari John Hopkins menunjukkan gadis remaja yang hidup tanpa keluarga, dalam keluarga tanpa ayah, 60% cenderung melakukan hubungan seks sebelum menikah dibanding mereka yang hidup dalam keluarga yang lengkap. Karena anak gadis kemudian tidak bisa membedakan mana cinta, mana seks. Saudara, betapa pentingnya peranan seorang ayah. Ketiadaan peran bapa akan menimbulkan masalah dalam keluarga dan masyarakat. Ada studi terhadap 39 gadis anoreksia nervosa, yaitu penyakit tidak teratur makan. Ternyata dari 39 gadis itu, 36 orang dari mereka tidak memiliki hubungan yang dekat dengan ayah mereka. Badannya kurus sekali. Karena apa? Ternyata masalahnya masalah di dalam batin. Berikutnya, 70% penghuni panti rehabilitasi kenakalan remaja berasal dari keluarga tanpa bapak. Remaja wanita tanpa bapak kemungkinannya 3 kali lebih banyak melakukan hubungan seksual sebelum berusia 15 tahun. Prediktor utama terjadi kekerasan dan pencurian di masyarakat adalah keluarga tanpa bapak. 85% remaja yang dipenjara berasal dari keluarga tanpa bapak. Next. 63% anak remaja yang bunuh diri berasal dari keluarga tanpa bapak. 90% anak-anak yang lari dari rumah dan tidak ada tempat tinggal berasal dari keluarga tanpa bapak. 80% pemerkosa yang dilatar belakangi kemarahan berasal dari keluarga tanpa bapak. Menyedihkan, menakutkan sekali hasil survei ini. Dan saya mau sampaikan, Indonesia adalah negara fatherless country ketiga di dunia. Indonesia adalah negara di mana bapak tidak berperan baik. Itu nomor 3 di dunia. Jadi rankingnya nomor 3 terjelek, saudara. Dari bawah tuh. Aduh, ini menyakitkan sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di Indonesia banyak anak-anak tidak merasakan peran ayah dalam kehidupan dan dalam pengasuhan. Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal. Terjadi perceraian sehingga ayah tidak hadir. Atau tidak terjadi perceraian, ayah karena kemiskinan harus bekerja ke kota besar, keluar kota. Jarang sekali ketemu sama anaknya. Dan siapa yang mendidik? Istri atau nenek mereka yang mendidik di kampungnya. Dan ini banyak sekali di Indonesia seperti itu. Atau ayahnya hadir tapi tidak berperan, tidak berfungsi. Saudara, ini sebuah budaya ya. Kalau suami pulang kerja dan sebagainya, lalu dia ada waktu senggang di rumah, jarang pria berpikir, aduh lumayan nih ada 1 jam senggang, saya mau main sama anak-anak saya mau bawa keluar, saya mau main kelereng, mau main layang-layang, bawa ke alun-alun. Itu gak ada di dalam konsep. Yang ada, aduh lumayan ada 1 jam, saya mau main komputer, saya mau main games, saya mau ke rumah teman, saya mau ngobrol-ngobrol sama yang lain. Sehingga akibatnya tidak ada pemikiran hal itu dilakukan terhadap anak. Tapi ada negara yang kondisinya lebih bagus. Mereka bilang, kalau saya punya waktu, saya akan bawa anak-anak saya untuk pergi keluar rumah. Aku akan bermain bersama dia. Atau setidaknya aku akan ngobrol dengan dia di rumah. Indonesia adalah fatherless country nomor 3 terjelek di dunia. Dan seharusnya
Injil yang mengubah kita. Karena Alkitab mengajarkan bahwa seorang ayah harus mendidik anaknya dengan baik. Karena ada satu survei dari Dr. Arman Nicoli bahwa ketidakhadiran bapak secara fisik atau emosional akan mengakibatkan 4 hal ini. Pertama, rendahnya visi dan motivasi untuk mencapai sesuatu. Gak punya gairah untuk mencapai cita-cita. Tidak punya gairah untuk berprestasi di sekolah. Karena dia rasa, papa tidak ngapa-ngapain. Papa tidak bangga kepada saya. Kedua, rendahnya nilai hidup. Dia hanya mengejar kenikmatan sesaat dan mengabaikan akibat negatif dari kenikmatan sesaat yang dia raih sekarang. Ketiga, gambar diri yang rendah. Tidak punya self-esteem yang baik. Dia memandang diri sebagai orang gagal, sebagai sampah masyarakat, sebagai orang yang tidak dicintai. Dan tingginya angka kenakalan karena pengaruh kelompok. Karena kemudian bapak tidak perhatian, dia bergaul dengan geng motor dan hidupnya menjadi rusak. Karenanya kita harus sadar, keluarga sangat berperan. Dan saya mau serukan sekarang, bapak sangat berperan untuk membina keluarga yang sehat. 70% dari anak putus sekolah adalah anak tanpa bapak. Tapi keterlibatan bapak dalam pendidikan anak meningkatkan prestasi si anak itu. Dan ini ada satu hal yang menggembirakan. Keluarga yang tinggal di lingkungan kriminal, namun orang tuanya rukun dan bapak berperan baik. 90% anak dari keluarga itu tidak mengalami kenakalan remaja. Wah, ini dahsyat saudara. Walaupun lingkungannya negatif, kalau ayahnya hidup takut akan Tuhan, kemungkinan anaknya tidak akan tersesat. Makanya saya mengerti sekarang mengapa perintah untuk mendidik anak pertama-tama diberikan Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 4-7 bukan kepada istri, tapi kepada suami. Karena suami yang bertanggung jawab dibantu oleh istrinya. Survei lain menunjukkan orang yang punya bapak yang rohani, kemungkinan anaknya jadi anak yang rohani 70%. Tetapi kalau dalam keluarga itu ibunya rohani, bapaknya rohana, anaknya kemungkinan untuk rohani hanya 30%. Hai bapak-bapak, bangkitlah. Ini sesuatu yang serius yang terjadi dengan bangsa ini. Fatherless generation. Ini waktunya bapak-bapak bangkit dan berkata, Tuhan pakai aku. Bukan di dalam gereja, bukan di dalam masyarakat, tapi pertama-tama di dalam keluarga. Bukankah Tuhan berkata pada akhir zaman, akan ada pemulihan hubungan, hati bapak kembali kepada anak, hati anak kembali kepada bapak. Kalau tidak, aku akan datang memusnahkan bumi ini. Bapak-bapak, datinglah dengan anak-anakmu. Jangan meeting, dating. Para pria kebanyakan meeting. Meeting itu ada agendanya, ada rundown-nya. Apa saja yang akan kita bicarakan hari ini? Rundown-nya apa? Sampai berapa lama? Meeting itu namanya. Sama anak jangan meeting, dating. Tahu dating kayak orang pacaran? Apa saudara lagi pacaran? Ayo kita pacaran 1 jam dari sekarang, pacaran dimulai. Apa rencana kita? Kalau orang dating itu mengalir aja, ngomong ngalor ngidul, tapi hati lebih rekat satu dengan yang lain. Bapak-bapak, perbanyaklah dating dengan anak-anakmu. Anak-anakmu sangat merindukan hal itu. Sudah sangat lama dia merindukan itu. Lakukan itu saudara. Harta yang paling berharga adalah keluargamu. Ini pengorbanan yang tidak akan pernah kau sesali sepanjang hidupmu. Bapak-bapak, datinglah dengan anak-anakmu. Orang tua dan anak perlu membangun komunikasi dan hubungan yang baik. Sadari waktu hidup kita itu terbatas. Berikan lebih banyak waktu untuk keluarga. Dan kau tidak akan pernah menyesalinya. Saya mau akhiri dengan mengajak ke saudara melihat sebuah video klip singkat. Tentang bagaimana seorang ayah dalam hidup yang terbatas memberikan sweet memories bagi anaknya. Sehingga anak itu selalu terkenang hal-hal yang baik tentang orang tuanya. Karena hidup tidak selalu ada, tapi selama kita ada, lakukan yang terbaik. Karena ini dalam bahasa Mandarin, saya harap saudara dengan seksama membaca teksnya dalam bahasa Indonesia, supaya saudara bisa menangkap
intinya. Tuhan memberkati, silakan bagian media.妹妹，爸爸和你玩那么多次捉迷藏，每一次都一下子被你找出来。不过这一次，爸爸决定要躲好久好久。你先不要急着找我，等你吃完10次蛋糕以后，你再问妈妈，爸爸躲在哪里，好不好？爸爸要躲那么久，你一定会很想念爸爸。所以只要你想到爸爸，爸爸就会变魔法出现。爸爸魔法是趁你睡觉的时候，跑到你的梦里玩游戏。你看着爸爸的照片的时候，爸爸也在偷偷看着你哦。要记得，爸爸一直都陪着你，会看着你长大，会盯着你吃菜。爸爸要拜托你一件事，请你好好照顾妈妈，看你是不是比爸爸以前做得更好。吃饭了，妈妈，你多拿一个碗。爸爸想，我们这一次玩捉迷藏要玩这么久，妈妈有时候看不到爸爸，一定会偷哭。偷哭就是犯规，游戏就算输喽。所以妈妈偷哭，你就要逗她笑，不然游戏输了以后，她一定会哭得更厉害。妹妹，现在游戏要开始喽，要记得，爸爸好爱你，好爱好爱你。爸爸没有离开，只是躲起来，躲在我们家里。妹妹，你准备好了吗？比赛开始了。爸爸，我找到你了，在书房里，在出门前，在照片里，还有儿时的回忆里，在妈妈的思念中找到你，在我身上找到你。爸爸，不管你躲在哪里，我都知道哦。你躲在我和妈妈的回忆里，躲在家里的每一个角落里。爸爸，你知道吗？妈咪每次犯规的时候，我都很努力的逗她笑哦。爸爸，你真的好厉害哦！你的魔法让我变得更坚强。我今年考上高中了，成绩也还可以。妈咪在晚上的时候也开始学英文了呢。爸爸，你没有离开。因为你的爱一直都在这里。爸爸，我真的好想你。比赛结束了，爸，我赢了耶！现在，我是不是可以哭了呢？Hidup sementara, maukah kita menggunakannya dengan baik? Sehingga yang kita alami adalah kenangan manis di dalam keluarga. Kalau itu selama ini kita tidak temukan, maukah kita memulainya sekarang? Orang yang mengenal firman harus pertama-tama berubah. Perubahan harus terjadi dari diri kita. Lakukan bagi keluarga kita. Biar kasih Allah mengalir dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.